1A, yaitu dari kelompok 2. Di sini kami ingin menjelaskan tentang komponen-komponen serta rangkaian pada komputer dan juga analisis troubleshooting yang terjadi pada komputer dan cara memperbaikinya. Baik teman-teman semuanya, sebelum itu izinkan kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Rezeki. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Irma Widya Agustin. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina. Perkenalkan, nama saya Dia Saiful. Baik teman-teman semuanya, di sini kami ingin menjelaskan beberapa bagian-bagian dari CPU. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah motherboard. Motherboard itu adalah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen pada komputer. Baik, nah seperti ini tampaknya ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah prosesor. Prosesor ini merupakan komponen-komponen dari CPU. Prosesor adalah sebuah IC yang mengkontrol keseluruhan jalan sebuah sistem komputer dan merupakan otak dari komputer tersebut. Prosesor ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada core 3, 5, dan 9. Dan selanjutnya ini adalah RAM. RAM itu kepanjangan dari Random Access Memory. RAM itu merupakan memori perangkat yang berfungsi untuk mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data yang tersimpan dapat terhapus. Dan RAM ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada DDR2, DDR3, dan DDR4. Dan untuk memasang RAM ini harus sesuai dengan motherboard tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada baterai CMOS. Baterai CMOS itu adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk menyeting waktu agar tetap aktif meskipun tanpa aliran listrik. Dan komponen selanjutnya yaitu ada fan processor. Nah, seperti ini bentuknya. Fan processor atau kipas pendingin adalah salah satu kelengkapan pada komputer. Fungsi utama dari sebuah kipas komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Kipas pendingin ini dirancang agar sesuai ditempatkan pada motherboard atau hard disk drive. Nah teman-teman, jika komputer Anda itu cepat panas ataupun nge-lag, maka letak permasalahan atau trouble-nya itu ada pada bulatan ini. Kita harus selalu mengeceknya. Kalau misalnya dia kering, dia mengakibatkan cepat panas dan nge-lag. Jadi harus mengoleskan pasta di bulatan ini supaya komputer kita tidak nge-lag ya. Nah, selanjutnya untuk komponen-komponen dari CPU itu ada VGA. VGA itu kepanjangannya adalah Video Graphic Adapter. VGA adalah komponen yang bertugas untuk menghasilkan tampilan secara visual dari komputer agar grafiknya bagus. VGA ini memiliki beberapa ukuran, ada 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. Selanjutnya yaitu adalah hard disk. Hard disk itu bisa disebut juga dengan hard drive, adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Hard disk terdiri dari 3 bagian utama, yaitu piringan magnetik, bagian mekanis, serta head atau membaca data. Nah, selanjutnya itu ada power supply. Power supply itu adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai perangkat komputer. Dan ini merupakan penghubung ke motherboard. Selanjutnya itu adalah kabel SATA. Kabel SATA itu merupakan kabel yang penting untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya yang dihubungkan ke CPU. Nah, selanjutnya ini adalah kabel VGA. Kabel VGA ini berfungsi untuk menghubungkan CPU ke monitor. Baik teman-teman, di sini kami ingin menjelaskan beberapa trouble yang sering terjadi di komputer. Nah, jika ada bunyi bip 2 kali, maka trouble yang terjadi itu terletak di RAM. Dan jika ada bunyi bip 5 kali dan berhenti 5 kali, masalahnya itu terletak pada rangkaian yang belum tersinkronkan. Jadi kita harus memeriksa rangkaiannya. Dan jika ada bunyi 2 kali, maka komputer itu berarti adalah normal. Baiklah, jadi di sini saya akan memasang prosesor ke dalam motherboard.
Jadi, cara pemasangannya kita harus menyamakan yang ada segitiga di prosesor dan juga di motherboard. Jika sudah, ditutup hingga kuat. Baiklah, selanjutnya saya akan memasang RAM, yang mana pemasangannya yang kanan lebih sedikit lebar daripada yang kiri. Lalu ketika sudah, pasangkan RAM-nya ke bawah sampai pengait kiri dan kanan terjepit. Selanjutnya, fan. Paskan keempat lubang untuk mengautkan bautnya. Setelah itu, masukkan ke dalam lubangnya seperti yang di video ini. Dan colokkan kabel penghubung fan ke slot yang sudah ada di motherboard. Selanjutnya, cara pemasangan VGA card. Yang pertama, kita harus melihat di bawah VGA card ada garis kuning. Lalu masukkan dengan cara ditekan hingga berbunyi. Nah, untuk teman-teman, selanjutnya ini adalah hard disk. Hard disk ini nanti akan disambungkan menggunakan kabel SATA untuk di motherboard. Nah, untuk pertama kabel SATA itu dicolokkan di motherboardnya. Oke, seperti ini. Dan kabel yang satunya lagi dicolokkan di hard disknya. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini adalah power supply. Power supply ini ada kabel, nanti itu kabelnya itu akan dicolokkan di motherboard. Nah, pertama seperti itu. Dan ada kabel satunya lagi, itu juga akan dicolokkan di hard disk. Oke. Ditekan seperti itu. Memang menekannya mungkin harus agak kuat ya teman-teman ya. Nah. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya, akan dicolokkan di motherboard dan di hard disk. Nah, ini adalah colokan yang dari fan-nya ya. Nanti colokannya juga akan dicolokkan di motherboardnya. Dia bentuknya ada 4 kotak. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya ini ada kabel untuk persambungan antara motherboard dan juga di komputer. Untuk yang kabel pertama itu akan dicolokkan di motherboardnya. Dimasukkan seperti ini. Oke, seperti itu. Dan yang satunya lagi nanti akan kita sambungkan di komputer ya teman-teman. Nah, untuk kabel yang satunya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan trouble yang terjadi di komputer. Biasanya itu trouble-nya terjadi itu seperti komputer itu nge-lag dan juga panas. Itu masalahnya terletak di fan-nya. Jika terjadi trouble seperti itu, maka kita harus selalu mengecek fan-nya dengan cara antisipasi dengan mengoleskan pasta di daerah bulatan fan tersebut. Baiklah. Sekian video dari kami. Bila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.